Oke, halo. Boleh nih dikenalin Halo. dulu ya namanya, terus alumni Binusian berapa gitu. Terus boleh juga kayak diceritain sekarang kerjanya itu di mana dan posisinya apa? Oke, perkenalkan nama aku Michael. Aku di lulusan Sistem Informasi tahun 2022. Rentang kuliah 18 sampai 22. Sekarang aku kerja di IBM sebagai application developer. Day to day aku sih sekarang mostly udah bukan application developer lagi sebenarnya, tapi lebih ke arah project management. Day to day aku sih ya involve managing project, meeting sama tim, manage expectation, siapin deliverable untuk klien dan sebagainya. Oke. Terus gimana nih experience-nya kerjanya di perusahaan terkenal lagi ya itu ya IBM gitu. Gimana nih gitu experience-nya, pengalamannya gitu. Sebenarnya seru banget ya, bisa kecemplung ke industri yang udah gede duluan gitu. Jadi kita benar-benar terekspos ke industri yang gede banget, ke industri yang udah dewasa, klien-kliennya juga yang gede. Nah, di mana kita benar-benar dituntut untuk show your best gitu. This is no time to play lagi. Lo harus tunjukin what you got, lo harus tunjukin experience lo harus tunjukin ilmu yang lo punya gitu. Iya. Oke. Oke, terus waktu kamu kerja nih, tantangan apa sih menurut kamu yang kayaknya gila nih challenging banget nih pas kamu kerja di sana? Untuk tantangan sih banyak ya, and various tantangan lah gitu. Mulai dari kita sendiri yang blokernya, kita yang ilmunya kurang, atau klien yang mintanya tinggi banget jauh, atau memang pekerjaannya developmentnya lagi susah aja gitu di time frame yang sangat pendek. Ya, mungkin challenge-challenge seperti itu akan selalu ada ya dimanapun, bukan cuma perusahaan yang Iya. gede atau perusahaan yang kecil, Benar. tapi in every aspect of working pasti ada challenge sendiri sih, kalau menurut aku gitu. Tapi bisa dilewati dengan baik kan ya? Sampai sekarang sih bisa ya. Untungnya masih di sini gitu. Oke. Belum tipes-tipes belum Oke. ada tipes-tipes, belum ada sakit-sakit belum. Oke, berarti masih aman nih Masih ya. aman, Oke. masih aman. Terus boleh nggak sih nih di spill gitu ya untuk range gaji sebagai posisi kamu sekarang itu kira-kira di range berapa gitu? Range gaji itu di aku taruh agak tinggi aja ya, range-nya di Iya. 8 sampai 15 lah. 8-15. Wah, keren ya kalau saya jadi kamu. Kalau gaji Nih, mantau nih nanti adik-adik yang nonton ya. siapa tahu dia jadi juga- terpincut gitu ya. Iya, terpincut. Aduh, Untuk gue kuliah. harus ngejar IBM gitu. Boleh, silakan. Kita selalu terbuka lowongan pekerjaan. Oke. Nah, terus ini kamu udah sekarang udah masuk ke industri gitu ya. Nah, selama kamu kuliah nih, apa sih yang kamu rasain manfaatnya gitu ya? Oh, ternyata misalnya pas kamu kerja, ada insight-insight apa nih yang kamu dapat dari kuliah ke ada relate-nya ke si industri ini gitu. Eh, Banyak banget ya, apalagi kan kita SI ya, jadi kita sangat dekat dengan industri. Kita bukan diajarin technical banget, tapi technical yang kita sambungin ke industri. Nah itu banyak banget manfaatnya aku dapetin ya, terutama dosen-dosen yang udah praktisi, yang udah masuk ke industri juga. Jadi dia bener-bener bisa share, nih industri tuh seperti ini loh gitu, sambil dia ngajar. Jadi secara nggak langsung kita terpapar juga sama experience yang dia udah lewatin duluan. Nah dari situ ketika kita terjun ke industri yang sekarang aku dalamin di sini, rasanya udah familiar gitu. Rasanya udah sangat deket lah gitu sama apa yang aku pelajarin dari kampus sebelumnya. Oke. Itu ya berarti ada manfaat nyatanya ya. Ada Masih. manfaat nyatanya yang beneran langsung kita Oke. rasain. Nah, terus pasti kan pas kamu masuk kuliah nih kamu pasti milih-milih ya jurusannya. Nah, kenapa akhirnya kamu pilih sistem informasi? Nah sebenarnya aku awalnya aimnya computer science. Aku aimnya computer science, tapi setelah datang ke sini dengerin pembicara-pembicara yang ada di sini dulu pas berapa tahun lalu tuh, 7-8 tahun lalu. Itu aku ketemu sama salah satu alumni juga yang lagi pembicara waktu itu. Dia ngejelasin sistem informasi dan aduh kayaknya deket banget gitu sama apa yang gue mau gitu sebenarnya. Gue pengen di industri, gue pengen kerja, gue pengen ke bisnis. Nah sistem informasi kan dekat banget sama bisnis kan. Nah itu kenapa gue kayak oke, let's dive more ke
sistem informasi, gue riset, gue cari alumninya, gue buka webnya waktu itu, tertarik tuh gue, baru komit untuk masuk ke sistem informasi. Oke, karena sesuai gitu ya apa yang Sesuai. diinginkan. Memang Betul. udah ada pikiran ke depannya mau ngapain gitu ya. Betul. Oke. Terus pas kamu kuliah nih, menurut kamu dosen-dosen di SI itu kayak gimana sih? Wah, dosen SI luar biasa ya. Kembali ke yang tadi aku jawab, dosennya banyak banget yang udah punya experience industri. Bukan cuma sekedar punya ilmu dan ngajar, tapi benar-benar punya experience juga yang diajarin juga. Walaupun secara nggak langsung ya nggak ada materi yang ngejelasin, oh hari ini kita belajar industri gitu. Enggak, cuma di cerita-cerita dia saat dia ngejelasin materi, itu dosen-dosennya sangat ngebantu banget untuk memperkenalkan introduce industri yang sekarang didalamin sama aku. Nah, di situ aku seneng banget ya bisa ketemu sama dosen-dosen yang bukan cuma jadi oh ya udah gue mahasiswa dia dosen, tapi bisa jadi teman juga akhirnya. Bisa jadi teman juga. Even beberapa teman gue ada yang sambung industri sama dosennya diajak. Oh iya. Ada lowongan kerjaan di sini, yuk let's catch up. Siapa tahu bisa ada chance untuk masuk ke industri ini gitu. Jadi dosennya tuh insightful, terus helpful juga ya. Helpful banget sampai gue lulus Membantu tuh ya. masih dibantuin. Masih ya, sampai dapat ada lowongan juga ya temannya Dapat lowongan juga. Kadang-kadang bahkan ada dosen yang sampai malam pun bisa terima WA gitu. Iya, bener tuh. Berarti dosen baik-baik ya, mereka nggak pelit ilmu juga. Nggak pelit ilmu. Oke. Terus ada nggak kendala yang kamu alamin selama kuliah? Terus gimana tuh kamu ngadepinnya kalau ada? Kendala sih banyak ya. Mungkin dari akademis aku ada kendala, ada pelajaran-pelajaran yang aku nggak ngerti-ngerti gitu, nggak lulus gitu. Salah satunya database. Buka kartu. Nah mungkin database itu salah satu yang gue telat masuk akalnya gitu. Karena kan kalau programming kan sequential ya, Java apalagi atas ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau DB kan query based. Nah itu agak lama gue masuk akalnya. Nah tapi di situ gue dibimbing sama teman-teman gue yang lebih pintar dari gue, sama mentor. Waktu itu gue ke desain mentor dari kakak tingkat 1 ya. Iya betul. Kakak tingkat 1 itu dia mentoring spesifik database doang. Nah itu gue thankful banget sama mentor gue waktu itu. Sebut nama nggak? Jangan deh. Nah itu terima kasih banget kak kalau masih ingat di mentoring database. Nah itu di BINUS mentoring itu bukan not just informal aja, tapi formal. Ada session mentoring juga. Nah itu BINUS menyediakan ya untuk mentoring itu. Nah kalau untuk masalah selanjutnya paling masalah teman-teman lah ya. Drama-drama teman-teman itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Selek sama ini, kurang serak sama itu. Di tim project ada beda pendapat, ya itu mah diselesaikan secara intrapersonal aja lah. Aku sih biasa selesaikan langsung di dalam tim, nggak bakal keluar. Oke, berarti kendala-kendalanya tuh semua ya bisa terselesaikan ya. Betul. Di BINUS tuh ada yang memberikan bantuan juga gitu ya terhadap Betul, masalah betul, kamu. betul. Oke. Nah, terus kan kalau di BINUS itu berarti kita ada enrichment nih. Nah, kamu pas enrichment tuh harusnya apa? Magang ya? Magang, aku enrichment 3+1-nya aku ngambilnya magang. Oke, magangnya di mana tuh? Aku magang di PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom. Oke, sebagai? Aku di Telkom sebagai UI UX designer. Oke. Experience-nya gimana nih pas kamu dulu magang gitu? Seru banget. Aku seru banget di UI UX designer di Telkom. Itu tapi pas COVID itu. Jadi aku ke kantornya nggak terlalu banyakan online. Itu kayaknya around the time first banget orang-orang tuh baru transisi dari offline semua ke online semua gitu kan. Itu sebenarnya experience-nya agak aneh dan unoptimized gitu lah. Kayak semua orang masih bingung pakai tool apa. Toolnya pun belum siap untuk online semua gitu. Tapi beside that itu one unique experience lah yang aku rasain, transisi dari offline ke online semua, including ngajar di lab SIS juga aku. Itu transisi dari offline ke online semua. Itu kita pakai Microsoft Teams dulu ya nggak salah. Iya. Kita pakai Microsoft Teams. Nah itu one of the unique experience pas gue kuliah. Oke, paling
terakhir ya, kayaknya udah cukup lama. Ya. Udah panjang deh. Iya. Oke. Nah ini paling terakhir deh, mungkin kamu bisa kasih pesan-pesan nih buat yang nonton atau nanti yang mau masuk sistem informasi gitu ya. Kira-kira pesan-pesannya apa nih buat adik-adik nanti masuk kuliah di sistem informasi? Jangan ragu. Jangan Jangan ragu. Mungkin keraguannya antara kalau udah masuk ke komputer paling SI atau computer science ya, atau mungkin sekarang lebih diverse ada data science, AI dan sebagainya. Cuma kalau SI yang mau aku bilang adalah it's close to the industry. Benar-benar sangat-sangat dekat dengan industri. Kita diajarin how the industry works dan dosennya pun sudah nyemplung ke industri. Jadi kita sangat-sangat ke-expose of the industry sebelum kita di industri. Itu kenapa aku komit untuk sistem informasi. Oke, jadi intinya jangan ragu ya guys buat ikut ya masuk ke sistem informasi. Betul, jangan ragu. Karena harusnya juga untuk ruang untuk lingkup kerjanya juga luas gitu ya. Luas banget, lebih luas banget. Oke deh, paling gitu aja. Thank you banget ya Michael. Thank you juga, aku udah diundang. Ya, thank you banget udah mau dibuat interview seperti ini. Oke, udah paling segitu aja. Thank you semuanya. Thank you. Bye.